Shalom Beloved Kids, selamat datang di ibadah Beloved Kids Online Service pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Sebelumnya kakak mau mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap adik-adik yang udah ikut kreativitas di minggu lalu. Nah, adik-adik udah banyak banget yang bikin tangan berdoa. Kakak mau pilih 2 orang yang memang kreativitasnya paling bagus. Ini dia. Nah, itu dia 2 kreativitas terbaik dari adik-adik Beloved Kids minggu lalu. Nah, buat adik-adik yang mungkin belum terpilih, jangan lupa untuk ikut di hari ini. Nanti di akhir ibadah kita akan ada kreativitas berikutnya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu juga untuk rules selama beribadah. 1, jangan lupa untuk siapkan buku catatan, pulpen, dan Alkitab. Karena adik-adik harus mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kedua, jangan lupa untuk saat penyembahan, saat pujian, adik-adik ikut berdiri, ikut memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, yang ketiga, adik-adik jangan lupa untuk ajak teman-teman, adik, kakak, saudara semua untuk terus mengikuti ibadah Beloved Kids Online Service setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk terus share YouTube channelnya Beloved Kids ya. Sebelum kita beribadah, seperti biasa, kita akan mulai dengan doa pembuka. Kakak akan pimpin adik-adik untuk doa pembuka hari ini ya. Jadi adik-adik pastikan lipat tangannya, tutup matanya, seperti adik-adik seperti biasa mau berdoa. Sudah? Oke. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami masih bisa beribadah saat ini. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami percaya tidak akan pernah membatasi kuasa Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan berkati kelancaran ibadah hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkuasa atas ibadah kami. Biar setiap adik-adik yang menonton ibadah online service hari ini, setiap adik-adik diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari sama-sama adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji, menyembah, bersukacita demi nama Tuhan. Bangkit berdiri semuanya ya. Kita angkat pujian ini, katakan. Aku gak pernah takut, sebab Yesus selalu besertaku. Aku selalu sehat, sebab tubuh dan darah Yesus. Aku selalu jadi juara, sebab Yesus selalu urapiku. Aku selalu aman, sebab Yesus selalu menjagaku. Oh, 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 oh. Katakan. Aku gak pernah takut, sebab Yesus selalu besertaku. Aku selalu sehat. Karena apa? Sebab tubuh dan darah Yesus. Aku selalu jadi juara, sebab Yesus selalu urapiku. Aku selalu aman, sebab Yesus selalu menjagaku. Tuhan Yesus selalu baik bagiku. Tuhan Yesus juga selalu baik bagimu. Tuhan Yesus Bapa dan sahabatku selamanya. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, serupa gambarmu Yesus. Yeah, yeah. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, bersyukur karena kami generasi yang diurapi. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan. Aku gak pernah takut, Yesus selalu besertaku.
aku selalu sehat. Sebab apa kata Tasya? Dan darah Yesus. Amin. Aku selalu jadi juara, sebab Yesus selalu urapiku. Aku selalu aman, sebab Yesus selalu menjagaku. Tuhan Yesus selalu baik bagiku. Tunjuk temennya ya. Tuhan Yesus juga selalu baik bagimu. Tuhan Yesus Bapa dan sahabatku selamanya. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, serupa gambarmu Yesus. Yeah, yeah. Oh, oh, aku diberkati. Oh, oh, aku dikasihi. Oh, oh, bersyukur karena kami generasi yang diurapi. Oke Kak Tasya, kita mau terus memuji menyembah nama Tuhan. Kalau memuji Tuhan biasanya dari apa sih Kak Tasya? Dari pagi-pagi Sampai sore-sore. sampai sore-sore. Jadi kita semua mau angkat pujian ini lebih semangat lagi, oke? Oke. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Kapan? sampai pada masuk Kapan tuh? sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lebih semangat lagi. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore biarlah nama Tuhan dipuji. Biar adik-adiknya aja ya, biar adik-adiknya aja ya. Dari terbit pagi-pagi sore-sore bisa lebih semangat lagi dari ini. Ayo mana suaranya? Dari terbit pagi-pagi biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya Sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi biarlah nama Tuhan dipuji. Oh 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 Ya adik-adik, setelah kita sama-sama memuji, menari buat Tuhan, sekarang adik-adik masih bangkit berdiri, ambil posisi yang sempurna, sikap yang sempurna. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada hari yang indah ini yang Tuhan jadikan. Kita mau kasih ucapan syukur kita melalui penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, jangan hiraukan kanan kirimu lagi. Yuk kita fokus sebelum kita terima firman Tuhan hari ini.
yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sambil angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dari dasar hatimu, cinta Yesus. Ini kesungguhan kami Tuhan. Haleluya, Haleluya, oh, saya cinta Yesus. Haleluya, kami mau terus mencintaimu Tuhan Yesus. Sebab tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus. Mari adik-adik pejamkan mata adik-adik, sambil angkat kedua tangan adik-adik tinggi di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pengorbananmu Tuhan, buat penyertaanmu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, mari adik-adik di rumah katakan haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, 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 saya cinta. Masih adik-adik dan kakak sekolah minggu di rumah katakan haleluya. Dengan kesungguhan hatimu datang kepada Tuhan hari ini. Saya cinta. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang Kau pilih. Kami mau belajar bagaimana mencintaimu sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Oh, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
cintanya kepada setiap kami. Setiap kami hari ini Tuhan, tidak lain hanya mau memberikan yang terbaik bagimu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita sebelum kita terima firman kebenaran Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita muliakan namanya. Nama yang berkuasa, nama yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku muliakan namamu, panggil namanya Yesus, mulia namamu Yesus, namamu besar dan layak dipuji. kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh selalu indah Tuhan berada di dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kami di sehari-hari kami Tuhan. Kami mau Tuhan terus menjadi anak-Mu yang setia, yang melakukan firman-Mu Tuhan,
hari lepas hari. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati pikiran kami. Kami mau Tuhan punya telinga seorang murid, hati seorang murid Tuhan yang mau terus diajar dan mau terus belajar Tuhan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati keluarga kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik yang sudah berdoa kita katakan amin. Oke adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Dan pastinya bukan Kak Marvel yang bawain firman. Nah Kak Marvel udah ditemenin sama yang bakal sharing firman Tuhan buat hari ini. Langsung aja ya, kita panggil Kak Steven. Mari. Hai. Kakak boleh say hi dulu buat adik-adiknya. Mungkin adik-adiknya baru pertama kali nih ngelihat Kak Steven. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan bisa bergabung kembali dengan Beloved Kids. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Puji Tuhan. Mereka ada yel-yel ya Kak. Oh gitu ya. Jadi luar biasa, fantastis, yes. Oke. Gitu. Kakak ulang lagi ya. Kakak ulang lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Puji Tuhan. Oke Kak, kalau minggu lalu kita belajar tentang prioritas, di mana arti dari prioritas itu kan mendahulukan, mengutamakan. Nah, di mana artinya ketika kita memprioritaskan Tuhan, artinya kita butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, di mana Dia menjadi yang pertama. Dalam arti misalnya bangun pagi, gitu kan Kak, bangun pagi, doa, bahkan pokoknya apapun yang kita lakukan dan kita mau lakukan sesuatu itu butuh yang namanya tuntunan Tuhan gitu. Tanya Tuhan dulu. Bener gak sih Kak? Wah itu bener banget gitu ya. Dan keren banget ya, kita diajarkan tentang memprioritaskan Tuhan dari sejak dini gitu kan. Karena sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita harus memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan karena yang kita kejar adalah yang kekal. Kekal? Wah ini dia nih, kekal. Kekal tuh maksudnya kayak gimana Kak? Kekal di sini yang kakak pelajari artinya hidup di surga kan nggak ada batas waktu, gitu kan? Hidup di surga nggak ada batas waktu, pasti mau dong. Marvel mau nggak? Mau banget Kak. Sama, Kak Steven juga mau. Nah, tapi pertama kita buka dulu firman Tuhan. Oh, kita buka dulu firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ketiga. Sama-sama adik-adik yang di rumah, yuk ambil Alkitabnya, buka di Matius 5 ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama Matius 5 ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Puji Tuhan. Kakak ulangi lagi, Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi di sini arti miskin yang Tuhan mau sampaikan bagi kita, yaitu bahwa bukan berarti kita hidupnya miskin gitu, Mas. Bukan berarti kita hidupnya miskin, nggak punya apa-apa, tapi artinya bahwa di mana orang yang butuh pertolongan Tuhan, gitu. Miskin di hadapan Allah artinya orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan menganggap dirinya nggak bisa tanpa Tuhan, dan artinya supaya kita tidak angkuh atau sombong gitu, Marvel. Jadi coba kalau Marvel lagi ujian gitu kan, coba Marvel lagi ujian, pasti butuh bantuan Tuhan. Nah itu dia, pasti butuh pertolongan Tuhan. Ya kan? Bahkan kalau mau pergi kemana-mana pasti doa dulu, minta perlindungan Tuhan. Nah seperti itu maksudnya miskin di hadapan Allah, seperti itu. Berarti kayak ayat tadi kan dibilang tuh Kak, apa namanya, dimana ketika kita miskin di hadapan Allah, artinya kita mendapat bagian menikmati kerajaan sorga. Wah ini keren banget ini, benar banget kata. Itu gimana tuh Kak? Jadi kakak seneng banget Marvel bilang kata menikmati. Jadi tadi Marvel bilang menikmati karena kehendak Tuhan kita menikmati. Iya. Coba sama-sama bilang kita menikmati. Menikmati. Ya kan? Menikmati artinya apa yang Tuhan sudah berikan. Menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu keselamatan.
Ya kan? Sama-sama bilang sama kakak, keselamatan. Keselamatan. Ya kan? Menikmati keselamatan yang Tuhan Yesus berikan sifatnya kekal. Gitu kan? Tuhan Yesus mati, dia datang ke dalam dunia, kemudian dia mati di atas kayu salib, dia beri tubuh darah nyawanya, ya kan? Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia naik ke surga, ya kan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Itu keren banget. Berarti kayak sekarang ini kan lagi musim corona nih kak, ya kan? Ya, ya. Nah pastinya kita butuh bantuan Tuhan. Itu kan bener banget kan? Wah, betul banget Marvel. Sekarang lagi virus corona, pasti orang ada yang takut, betul kan? Benar. Pasti orang ada yang takut, ada yang putus asa. Nah, seperti masa-masa seperti ini, kita sangat perlu Tuhan. Tapi dengan baik, catatannya jangan butuh Tuhan pas lagi ada masalah aja gitu. Ya kan? Jangan butuh Tuhan pas lagi ada masalah aja, tapi setiap saat, ya kan? Sama-sama bilang sama kakak, setiap saat. Setiap saat. Ya kan? Setiap saat kita butuh Tuhan, ya kan? Berarti kak, kalau misalnya setiap saat butuh Tuhan, contoh, misalnya nanti kita udah nggak sekolah dari rumah, school from home, berarti tetap kita butuh bantuan Tuhan. Corona ini udah selesai, kita tetap butuh bantuan Tuhan. Oh, gitu betul kan? banget, tetap harus kita bantuan Tuhan, bukan hanya gara-gara Corona kita butuh bantuan Tuhan, tapi selesai Corona pun kita harus tetap bantuan Tuhan, gitu. Terus kak, kalau misalnya kita butuh bantuan Tuhan, apakah itu hanya sebatas doa doang, datang sama Tuhan doang, atau ya baca firman, terus udah gitu ya doa selesai, apakah itu doang? Tentu tidak, Marvel. Jadi bukan hanya saja, ya kan, kita butuh Tuhan hanya sebatas doa terus baca firman. Tapi Alkitab katakan, sama-sama kita buka Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Kita sama-sama baca. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56, di sini dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa kita butuh Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan hanya sekedar doa, bukan hanya baca firman, tapi Alkitab katakan di sini makan daging, minum darahku. Yang dimaksud itu adalah daging dan darah Tuhan Yesus, yang artinya adalah apa, Marvel? Perjamuan kudus. Ya, betul. Nah, betul banget. Kenapa kita butuh perjamuan kudus? Dikatakan yang pertama akan hidup yang kekal. Betul kan? Betul. Balik lagi, hidup kekal tadi apa? Hidup sama Tuhan Yesus. Hidup sama Tuhan Yesus di surga, betul nggak? Betul. Ya kan? Jadi terus Tuhan Yesus bilang apa lagi? Kalau kita melakukan perjamuan kudus, di mana kita tinggal dalam Tuhan Yesus, dan hebatnya Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Artinya apa? Jadi satu. Keren banget nggak tuh? Sebentar kak, kalau misalnya Tuhan Yesus dalam kita, terus kita di dalam Tuhan Yesus, berarti kita punya kuasa dong, kayak Tuhan Yesus. Itu keren banget. Itu perkataan Marvel keren banget. Itu karena kita bersyukur nih, ya kan? Kita bersyukur adik-adik di rumah, ya kan? Adik-adik Beloved Kids di rumah, kita bersyukur Opa Pariaji, ya kan? Opa Pariaji diberi perintah, sama-sama bilang sama kakak, diberi perintah. Diberi perintah. Ya kan? Opa Pariaji diberi perintah untuk apa? Untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus. Supaya apa? Supaya adik-adik kita semua ada kuasa. Sama-sama bilang sama kakak, ada kuasa. Ada kuasa. Ya kan? Ada kuasa. Adik-adik bisa minta sama Tuhan. Jadi ketika adik-adik makan tubuh, minum darah Tuhan Yesus, adik-adik punya kuasa. Adik-adik bisa minta sama Tuhan, supaya adik-adik yang mungkin lagi sakit, doa sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Amin. Ya kan? Adik-adik bisa doa buat papa mama, biar papa mama diberkati, opa oma sehat, semua keluarga semuanya sehat. Dan terlebih ketika saat musim corona ini, ya kan? Ketika kita sudah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita bisa minta sama Tuhan nih, Marvel. Minta sama Tuhan agar kita bersama keluarga, adik-adik di rumah bersama keluarga tidak kena virus corona, ya kan? Dan juga kita bisa doa agar virus corona ini bisa segera berlalu. Betul nggak, Marvel? Betul kak. Berarti kak,
Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menembus dosa kita, tapi untuk memberkati hidup kita agar terpelihara sempurna, bahkan keren ya, penuh kuasa kayak Tuhan Yesus. Wah, ngomongin soal kuasa, kita lihat tuh, kita baca dulu di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kakak akan bacakan buat adik-adik, buat kita semua. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kemudian ayat 18 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19-nya perhatikan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk apa? Menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20-nya dikatakan di sana, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi apa? Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Di sorga. Berarti 20-nya itu bonusnya ya Kak? Bonusnya. 17 sampai 19 itu poinnya. Betul. Jadi berbicara tentang kuasa, Tuhan Yesus katakan bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Jadi adik-adik, kabar baiknya pada hari ini bahwa Tuhan mau sampaikan buat adik-adik bahwa ketika adik-adik menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, adik-adik ada kuasa. Sama-sama bilang sama kakak, ada kuasa. Amin. Ada kuasa, artinya seperti yang Alkitab katakan di ayat ke-17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Artinya Tuhan mau ajar buat adik-adik hari ini bahwa setan-setan pun takut. Tuh Kak, berarti untuk adik-adik yang di rumah yang suka ini Kak, kan kayak ke toilet masih takut. Nah itu dia tuh, ditemenin ya kan. Papa mamanya lagi tidur dibangunin. Bahkan gitu. dibilang kayak gini kan, misi ya, aku mau lewat. Nah, ada kayak gitu Kak. Iya, hari ini Tuhan mau kasih tahu adik-adik punya kuasa. Tuh, punya kuasa. Ya kan? Jangan takut sama setan. Karena apa? Setan yang takut sama adik-adik. Karena adik-adik punya kuasa, ya kan? Dan kemudian Alkitab katakan di sini di ayat 19-nya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu, ya kan? Jadi kehendak Tuhan inginkan terjadi di bumi supaya kita, ya kan, bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat, ya kan? Lewat kuasa yang Tuhan berikan, ya kan, kita bisa jadi berkat. Oh Kak, berarti kuasa yang kita punya tidak hanya kita untuk kepuasan kita aja ya kan? Oh enggak dong. Berarti ya tentunya dimana kita bisa untuk menjadi berkat buat orang lain. Betul banget. Dimana kayak contohnya doain untuk bangsa Indonesia, doain untuk Opa-Oma Pariaji, untuk Gereja Tiberias. Iya, betul. Oh, oke. Ya, jadi kan kembali lagi kita harus jadi berkat. Sama-sama bilang sama kakak, jadi berkat. Jadi berkat. Ya kan, jadi berkat, ya kan. Contoh kayak tadi, seperti apa yang Marvel bilang, jadi berkat, doa kita penuh kuasa. Amin. Ya kan, doakan kalau ada yang sakit, ya gitu kan. Papa mama mungkin atau opa oma lagi sakit, ya kan. Adik percaya, amin. Ambil perjamuan kudus, ya kan. Pakai minyak urapan, doain papa mamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, papa mama sehat, opa oma sehat. Kan keren banget itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Sama-sama yuk adik-adik yang di rumah bilang terima kasih sama Kak Steven karena udah telah membagikan sharing firman hari ini. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Steven. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan jangan kapok-kapok lagi. Thank you banget ya Kak buat sharing firman hari ini. Pasti berharga dan jadi pelajaran buat adik-adik. Tuhan. Dan Kak Steven juga senang banget bisa jadi berkat buat adik-adik Beloved Kids. Dan kita sama-sama diberkati. Dan kita bersyukur kita ada di gereja yang penuh kuasa, ya kan, di akhir zaman ini. Apalagi di situasi seperti ini, Tuhan perintahkan melalui Opa Pariaji mengembalikan kuasa yang besar di balik sakramen perjamuan kudus, ya kan, dan minyak urapan, agar kita yang diurapi, kita dilindungi, aman dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang di rumah, tadi kan udah belajar dari Kak Steven di mana
Ketika kita miskin di hadapan Allah, artinya bukan kita miskin, tapi dimana kita butuh bantuan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan supaya kita nggak sombong. Tapi butuh pertolongan Tuhan dimana didukung dengan perjamuan kudus. Agar apa? Agar punya kuasa. Dari kita punya kuasa, akhirnya kita bisa jadi berkat buat orang lain, kayak gitu. Betul kan? Betul banget, keren banget. Puji Tuhan. Oke, kalau gitu untuk akhirin firman Tuhan, kita minta untuk Kak Steven buat pimpin kita dalam doa sekalian ya Kak, doa persembahan. Oke. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Steven. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus, terima kasih bersama adik-adik Beloved Kids kami boleh mendengarkan kabar baik firman Tuhan yang kami dengar. Bagaimana Tuhan Yesus kehendak-Mu untuk kami hidup di bumi seperti di surga. Artinya kami belajar untuk kami memprioritaskan Tuhan. Ketika kami memprioritaskan Tuhan, artinya kami butuh pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika kami butuh pertolongan Tuhan, Tuhan sudah memberikan yaitu kuasa yang besar dalam setiap kehidupan kami, yaitu bersyukur melalui sakramen perjamuan kudus yang Tuhan perintahkan melalui Opa Pariaji. Kami boleh terima kuasa yang besar Tuhan Yesus sehingga kami bisa menjadi berkat dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa agar setiap adik-adik bersama papa mama, keluarga yang ada di rumah, mereka semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengalami segala kejahatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengucap syukur untuk kami boleh berterima kasih buat firman yang kami dengar Tuhan Yesus dalam acara yaitu ibadah Beloved Kids pada hari ini. Kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa yaitu Tuhan Yesus setiap rupiah yang dikorbankan Tuhan Yesus ganti lipat kali ganda. Tuhan Yesus berkati yaitu adik-adik, Tuhan Yesus berkati papa mama, juga usaha pekerjaan papa mama diberkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Caranya adik-adik boleh minta tolong sama papa mama untuk transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Ada 2 rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Oh iya, jangan lupa untuk kasih notes persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan, I am the best, I am the biggest, Jesus in me, yes, He lives in me. You are the best, you are the best, you are the biggest, Jesus in you, Jesus in you. He lives in you, so don't be afraid, let us be brave, cause we have Jesus greatest, King of Kings. Put your hands up, let's shout and praise, cause I know Jesus in me, Jesus in you, yes He lives in me. Oh, 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 oh. Sama-sama kan pujiannya dari awal, katakan I am the best, I am the biggest, I am the biggest, Jesus, Jesus in me, yes He lives in me. You are the best, you are the best, you are the biggest, you are the biggest, Jesus in you. He lives in you, so don't be afraid, let us be brave, cause we have Jesus greatest, King of Kings. Put your hands up, let's shout and praise, cause I know Jesus in me, Jesus in you, yes He lives in me. So don't be afraid, let us be brave, cause we have Jesus greatest, King of Kings. Put your hands up, let's shout and praise, cause I know Jesus in me,
Jesus in you, 'cause He lives in me. Jesus in me, Jesus in you, Jesus in me, Jesus in you, Jesus in me, Jesus in you, 'cause He lives in me. Oh, 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 oh. Saatnya kreativitas. Adik-adik, ingat yang ini. Kalau yang ini, ingat gak? Belum ingat juga. Kalau yang ini? Gimana kalau yang ini? Ya, benar. Itu semua video kreativitas adik-adik di minggu lalu. Minggu ini, adik-adik kita kasih kreativitas yang lebih seru lagi. Untuk adik-adik kelas preschool dan toddler, adik-adik kreativitasnya adalah membuat video berdoa bersama dengan papa atau mama. Boleh pilih salah satu, atau dua-duanya juga boleh. Lalu untuk adik-adik kelas primary 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, adik-adik juga buat video tapi berdoanya sendiri. Hayo, harus pada bisa doa sendiri. Jadi kalau kita balik lagi dari kreativitas minggu lalu, adik-adik mendoakan apa yang sudah adik-adik tulis di kreativitas minggu lalu. Kalau adik-adik yang minggu lalu nggak buat, boleh berdoa juga, tetap boleh bikin kreativitas yang minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik di upload ke Instagram adik-adik, lalu di mention ke @beloved.kids. Sekali lagi ke Instagram @beloved.kids. Jangan lupa ya adik-adik. Dadah. Eits, selain kreativitas, kita juga ada ayat hafalan minggu ini. Untuk adik-adik yang nanti bisa menghafal ayat hafalannya, silahkan adik-adik bikin video, lalu diupload ke Instagram, dan jangan lupa mention account Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalan minggu ini kita ambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 55 dan 56. Bunyinya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu dia ayat hafalannya adik-adik. Selamat menghafal. Kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita akan mengakhiri ibadah Beloved Kids hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal acara sampai pada akhirnya. Saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, dan kami percaya setiap adik-adik yang menyaksikan dan mendengarkan acara Beloved Kids pada hari ini, kami semua diberkati, kami mendapatkan pengertian yang baru. Kami percaya setiap kami ada kuasa, dan kami percaya kemanapun kami berada melangkah dijaga pasukan malaikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, agar Tuhan Yesus berkati, agar selalu aman, damai di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih dalam pandemi global ini, agar Indonesia bisa melewati dan virus corona boleh berlalu dari negeri Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tak lupa berdoa bagi Opa Oma Pariaji, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, berikan umur yang panjang, sehat sempurna. Kami menolak setiap bentuk kelemahan tubuh dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya pelayanan Opa Oma Pariaji diberkati Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat kakak-kakak Beloved Kids, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus.
diurapi penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan hamba berdoa Tuhan berkati adik-adik dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati pandai cerdas dalam situasi yang sedang dihadapi hari-hari ini. Tuhan berkati, dijaga pasukan malaikat. Kami berdoa setiap kami bersama keluarga tidak ada yang terkena virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, tidak dikalahkan sakit penyakit, tidak dikalahkan yang jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi papa mama, opa oma yang ada, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus agar mereka semuanya sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik angkat tangan kita sama-sama, terimalah berkat dari kerajaan surga dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dari Roh Kudus menuntun menyertai langkah kehidupan setiap kita untuk kita sama-sama seperjamuan di ruang Maha Kudus ya Tuhan dalam kerajaan surga kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Yah, nggak terasa kita udah ada di akhir ibadah online kita hari ini. Buat adik-adik yang masih mau lagi, masih mau lagi? Tunggu minggu depan ya. Pastikan adik-adik minggu depan nonton ibadah Beloved Kids Online Service jam 9 pagi. Jangan lupa juga untuk terus like, komen, subscribe, share, dan nyalain lonceng biar adik-adik tahu kalau misalnya Beloved Kids upload video-video terbaru. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids. Yeah! Aku dikasih